Perkenalkan, nama saya Ratna, umur 31 tahun, asal dari Makassar. Saya adalah orang yang terinfeksi dengan HIV. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya juga seorang guru dan saya juga seorang aktivis. Saya mengajar kelas 1 sampai kelas 5, materi yang saya ajarkan pelajaran agama dan materi tentang HIV. Awal mulanya karena suami saya, pada saat itu dia sakit, dia melakukan pemeriksaan, ternyata dia positif HIV. Nah di situ saya sudah mendiagnosis diri saya sendiri bahwa saya pasti akan tertular. Perasaan saya, pikiran saya mati. Tapi lambat tahun karena dokter selalu memberikan saya semangat, motivasi. Nah di situ saya kembali semangat dan sampai sekarang saya sudah semakin semangat. Setelah saya tahu status saya positif, saya mencari karena saya mendengar bahwa ternyata ada obat yang bisa mengekang perkembangan virus dalam tubuh seseorang yang positif HIV. Saya sering datang ke layanan agar obat itu diberikan kepada saya agar saya bisa mengkonsumsi obat tersebut karena saya punya motivasi untuk hidup kembali. Walaupun sebelumnya memang saya drop, tidak punya semangat karena pemikiran saya bahwa saya akan mati. Cuma karena ada anak saya harus memberi dia biaya karena dia satu-satunya semangat saya. Baru dia waktu dia rumah sakit tuh, dia punya ini diselam, dia punya hidup diselam, dia punya ini diselam semua. Saya menangis itu. Saya kira dia mati sudah anakku. Saya bilang sama Kang itu kapan anakku. Terus sekarang alhamdulillah sudah agak baik. Saya minum obat mulai 2010, 3 tahun sebelumnya saya minum obat per 12 jam, jadi pagi harus minum, malam harus minum. Tapi setahun ke depan ini, saya minum obat hanya sekali dalam sehari. 30 menit sebelum tidur saya sudah harus minum obat. Saya ini orang HIV positif dan teman-teman guru saya pun memberi support kepada saya. Tidak seperti bayangan mereka bahwa orang yang positif HIV itu berarti sakit, tidak bisa beraktivitas, diam di rumah, dan kurus terus. Maksudnya kondisi badan nggak ada semangat hidup, tidak ada aura cahaya dalam wajah mereka. Bahkan mereka tidak menyangka, masa sih kalau Ibu Ratna ini positif HIV, malah mereka memberi semangat bahwa ibu nggak perlu takut, walaupun kita sudah tahu status ibu, kita tidak akan mengkucilkan ibu. Dari awal sebelum ya teman tahu, kemudian setelah mereka tahu, itu tidak ada masalah ya, jadi jalan normal seperti biasa. Dia juga bebas ya melaksanakan tugasnya, teman-teman juga bergaul dengan dia, tidak ada diskriminasi, siswa juga demikian. Kemudian setelah terbuka disampaikan seperti ini, jalannya seperti biasa saja, normal saja. Saya harap cobalah kita untuk berani melakukan pemeriksaan virus HIV ini, sehingga lebih cepat kita mengetahui status penyakit dalam diri kita lebih baik. Buat anak saya, buat orang lain, cukuplah ini saya yang rasakan. Makanya kenapa saya sekarang mulai terbuka buat orang banyak. Saya mau membuktikan kepada orang banyak bahwa orang yang positif HIV itu tidak seperti yang mereka bayangkan.
Nama saya Siti Romkakir, umur saya 27 tahun. Saya asal dari Biak Raja Ampat dan saya adalah orang yang terinfeksi HIV. Saya kebanyakan beraktivitas di rumah, bangun pagi, masak ataupun beres-beres rumah, kemudian urus anak sekolah dan yang temani si kecil. Saya senang saya masih bisa selalu sehat dan bisa ada untuk anak-anak saya. Sebagai seorang ibu, saya sangat suka dan sangat saya hargai walaupun saya terinfeksi HIV. Namun saya bisa mengurus anak-anak saya dengan baik dan sangat sehat-sehat. Saya tidak bergejala dan waktu itu saya sedang hamil 2 minggu. Karena lemas pikirnya saya ngidam. Tapi sebulan kemudian di pemeriksaan darah saya mendengar hasil kalau saya positif HIV. Dan saat itu saya sangat putus asa. Banyak perasaan yang berkecamuk dalam pikiran saya. Saya sangat bingung dan tidak percaya. Dan saat itu yang saya pikirkan, besoknya itu saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Tapi rasa penasaran saya dan bertanya-tanya kepada teman-teman medis tentang apa itu HIV dan alhamdulillah akhirnya saya bisa tahu itu apa HIV. Saya memandang rasa takut saya dulu. Kadang saya tertawa sendiri karena waktu itu saya belum mendapat informasi yang benar. Dan setelah saya mendapat informasi yang benar, itu sangat membantu saya dan rasa takut itu hilang perlahan. Bagi saya HIV sekarang seperti penyakit yang lain. Saat saya terinfeksi, saya mencoba dan berusaha untuk memberitahukan kepada suami saya yang pertama. Suami sangat merespon dengan baik dan dia sangat ikhlas. Hanya dia selalu menyemangati saya untuk selalu minum obat. ARV sangat membantu saya dan saya berusaha untuk patuh, tepat waktu, dan meminum obat yang benar. Saya meminumnya yang 2 kali sehari, pagi jam 8 dan nanti malam jam 20.00. Memang kita tidak menyangka ya kalau mau sakit itu datang tuh ya kita juga tidak tahu dari mana asal ya. Tidak merasakan kecewa tapi ya menerima apa adanya sudah daripada dia dijauhkan dari kita. Saya hamil Haikal, pertumbuhan Haikal baik-baik saja. Namun dia jatuh sakit dan sakitnya itu diare hebat dan sampai koma. Keadaannya sangat memprihatinkan saya dan saat itu kalau saya tahu saya terinfeksi HIV mungkin saya bisa dapat menyelamatkan dia dengan PMTC. Saya juga membuat usaha kecil di rumah. Saya membuat kue pia. Saya selalu menyempatkan waktu untuk biasanya untuk malam biasanya buat kue, kalau tidak siang, kalau tidak pagi. Sepintar-pintarnya saya untuk membantu suami untuk bisa membantu kekurangan di dapur dan uang jajan anak-anak. Bakarnya memang udah dengan kompor gas gitu. Yang susahnya ini masih manual gini. Saya ingin orang-orang tahu bahwa walaupun kita hidup dengan kita terinfeksi HIV, tapi kita bisa hidup normal seperti orang sehat lainnya, semangat, percaya diri. Dan saya ingin siapa saja yang melihat
untuk mari kita membuang stigma dan diskriminasi. Ambilkan bulan-bu, ambilkan bulan-bu untuk menemani tidurku. Di langit bulan menderai, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu untuk menemani tidurku yang lelap di malam gelap. Halo, nama saya Yuswa Rumkorem, saya biasa dipanggil Kak Jo. Umur saya sudah 33 tahun. Saya salah satu orang yang terinfeksi HIV. Pekerjaan yang ada di dalam rumah itu semua saya tangani semua. Jadi pokoknya aktivitas apa saja, masak, cuci piring, cuci mereka punya pakaian. Ya di dalam dapur saya beres-beres piring, gelas, belanga, kuali, pokoknya yang kotor di dalam saya cuci lagi. Kalau sudah ada bahan-bahan yang sudah siapkan di dapur seperti kangkung, ikan, berarti saya harus buat makanan kesukaan orang di rumah. Saya pakai resep saya sendiri, seperti ya bawang putih, bawang merah, cabai keriting. Awalnya saya jatuh sakit itu badan saya panas, pokoknya tidak bisa bilang makan pun juga saya tidak nafsu makan, tidak ada, tidur pun juga tidak bisa. Awalnya saya waktu belum sakit itu berat badan saya 65. Terus tiba-tiba saya drop, saya jatuh sakit turun sampai 40. Perasaan saya tuh tertekan sekali. Saya bilang sama dok, penyakit ini penyakit apa? Tolong jelaskan sama saya dulu, saya tidak mengerti sekali. Baru dokter yang kasih pandangan, dukungan untuk saya. Saya langsung tidak ngomong sama dokter, tapi saya ngomong sama mama saya. Ma, penyakit yang dokter bilang ini penyakit apa ini? Saya ini takut sekali, Ma. Tapi mama bilang kau tidak usah takut, ada mama. Yang penting kau itu mau semangat. Untuk mau berobat itu mama selalu dukun. Kalau ke gereja, kalau ke rumah Tuhan itu ya saya merasa saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya bisa sehat, bisa beribadah Minggu pagi dengan keadaan yang sehat walafiat. Saya jatuh sakit tahun 2009. Saya konsumsi obat ARV
pada tahun 2010. Saya tidak cari ramuan selain saya dapat bantuan obat ARV. Saya tidak bisa luput dari obat ARV karena obat ARV itu teman hidup saya seumur hidup. Menurut kami orang tua itu, anak Yos itu tidak kena sesuatu, tidak kena kasus. Anggap itu biasa. Jadi tidak ada istilah perbedaan dalam keluarga setelah anak Yos ini dalam menghadapi kondisi ini. Biasa saja kami berikan kebebasan. Dia masak, mencuci. Saya ini orangnya hobi bikin kue. Kalau ada bahan itu kue apa saja saya bisa bikin. Sehari-hari kalau di lingkungan sini orang suka makan, saya punya kue donat, kue cake. Itu yang saya selalu buat dalam keluarga saya untuk setiap pagi bisa santap pagi dengan kopi teh. Saya punya cita-citanya ini ya sudah lama tapi ya belum tercapai sampai sekarang. Saya mau ingin bikin restoran memang, tapi saya tunggu bapak saya punya gaji pensiun, kalau keluar saya mau buat restoran. Buat mungkin teman-teman Oda yang sudah terinfeksi, mungkin masih menutupi diri di rumah, belum mau beranikan diri untuk bergabung atau kumpul bersama-sama di rumah sakit atau puskesmas terdekat, tolong datang bergabung. Ya, nama saya Redi Purwaningsih, asal saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Usia saya sekarang 31 jalan. Saya adalah orang yang terinfeksi HIV. Awal mulanya saya tidak tahu untuk status HIV saya. Saya waktu itu jatuh sakit sampai 6 kali di opnam dan akhirnya tahun 2011. Saya dengan suami saya untuk periksa tes HIV, hasilnya positif. Reaksinya memang pertama depresi sedikit, tapi dengan dukungan dan semangat dari suami, terutama dari orang tua, saya tidak merasa untuk lelah dan tidak merasa terbebani dengan adanya infeksi dalam tubuh saya. Mama saya selalu memberi dukungan dan dampingan serta bimbingan doa. Dan yang kedua, dari suami saya selalu memberi semangat untuk saya tetap hidup dan bisa mampu serta bisa menerima semua ini. Semuanya saya jalani dengan indah, seiring dengan berjalannya waktu, dan saya tidak akan untuk berputus asa. Tidak ada lain, cuma mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan yang kedua, untuk patuh berobat dan mengkonsumsi obat. Yang ketiga, dukungan dari keluarga serta suami. Masa-masa pertama saya mendapat ARV masih rentan untuk aktivitas yang seperti sekarang. Dalam pengobatan ARV masih banyak istirahat. Setelah bukti nyata yang saya dapat dari ARV, saya bisa aktivitas kembali seperti sebelum saya sakit.
Awal pertama Reni itu jatuh sakit. Jadi dia itu napas susah. Itu berat badan Reni cuma 18 kilo. Jadi kita semua diiringi doa atau bagaimana caranya anak saya bisa pulih kembali. Kita hibur rame-rame sama-sama. Kita ke mushola sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama. Pokoknya kita harus sama-sama lah supaya dia bisa semangat. Saya juga kan kepinginnya Reni itu sembuh pokoknya seperti semula, seperti yang dulu. Yang merasa terinfeksi jangan merasa takut dan lelah. Saya yang sudah menjadi barang bukti, yang sudah mengkonsumsi ARV bisa sembuh dan bisa sehat kembali. Dan yang belum terinfeksi jangan merasa takut untuk memeriksakan diri supaya tahu status diri kita. Saya selalu bawa HP saya kemana saya pergi untuk dengar alarm jam 8 pagi dengan jam 8 malam ARV yang saya terima. Untuk mengikuti pengajian Ibu-Ibu Jamiyatun Nisa gabungan yang ada di Nabire, saya merasa saya tidak sendiri karena banyak teman-teman saya yang bisa menerima saya apa yang ada di status saya dan mereka bisa menerima serta bisa berkumpul dengan saya dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Pulang dari pengajian Ibu-Ibu Jamiyatun Nisa, saya aktivitas untuk mengaji, untuk adik-adik yang ada di sekitar rumah saya. Dan saya berbagi, biarpun saya bukan pintar, tapi saya berbagi untuk sedikit membagi ilmu dengan adik-adik yang ada di sekitar kampung saya. Setelah saya datang ke puskesmas, lalu saya menyapu ruangan puskesmas, di mana ruangan dokter pun ada. Setelah selesai buka ruangan menerima pasien, saya mendampingi teman-teman kelompok dukungan sebaya saya dalam hal pelayanan pengambilan obat serta penerimaan status serta dalam masa terapi ARV. Dalam anjuran dokter untuk mengkonsumsi ARV tidak boleh menerima bujuk dan rayuan herbal-herbal yang lain karena semua itu sudah terbukti dengan saya. Saya akan memberi dukungan untuk teman sebaya saya, itu yang terutama. Saya akan memberi semangat supaya teman-teman kelompok dukungan sebaya saya tidak merasa sendiri dan tidak ada merasa lelah untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Karena bukan berarti orang yang sudah terinfeksi HIV adalah akhir dari segalanya. Saya berharap dengan tampilnya saya ini untuk dinas pemerintah supaya peduli dengan kami yang sudah terinfeksi HIV ini untuk memberi support, dukungan, dan kepedulian terhadap kami yang sudah terinfeksi HIV. Supaya kami merasa tidak sendiri dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Itu yang kami butuhkan. Nama saya Wesley Kosai dan saya asal
Jaya atau Wamena, dan umur saya 34 tahun. Saya adalah orang yang terinfeksi HIV. Pertama kali saya sakit memang di kampung. Jadi kalau itu saya tidak tahu kalau saya ini sakitnya HIV. Jadi memang semakin hari saya punya badan sudah mulai turun. Jadi saya pikir mungkin buatan orang atau mungkin dari adat. Jadi sampai 3 tahun itu saya menderita. Sampai saya punya berat badan dari 75 itu saya turun sampai tinggal 30 kilo. Itu tinggal badan bungkus tulang. Saat itu saya tidak bisa keluar, dan waktu itu stigma dan diskriminasi juga masih tinggi. Tahun 2003 itu akhirnya saya di Hona itu terkurung terus. Jadi tidak bisa orang yang tahu, kecuali mama saya sendiri tahu. Jadi memang waktu itu sempat dibakar, tapi karena ya kami sembunyi dalam rumah terus, akhirnya orang yang lain tidak tahu. Sampai saya bertahan 2003-2004 itu saya ke rumah sakit. Tahu-tahu begini saya masuk di rumah sakit, mereka bilang saya sudah kena penyakit HIV dan AIDS. Akhirnya dari situ saya sudah stres, berarti saya tidak ada obat lagi buat saya. Dan pasti orang akan jauhi saya atau bagaimana nanti saya tidak tahu, tapi ya pernah sendiri, dikurung sendiri. Jadi saya makan sendiri, piring juga sendiri, kamar juga sendiri. Waktu itu saya sangat menderita. Pasti pikiran saya pasti mati karena tidak ada obat. Dan saya tidak tahu informasi HIV, AIDS itu seperti apa, kan saya tidak tahu waktu itu. Tapi ya dokter waktu itu kasih sarankan untuk HIV ini obatnya ada seperti ini. Akhirnya saya mulai semangat dan saya ikuti dokter yang disampaikan. Itu akhirnya saya minum obat teratur, obat ARV itu teratur. Akhirnya dari berat badan saya dari 30 itu kembali dia naik lagi jadi 60 atau 75 itu. Jadi sampai saat ini saya masih minum obat, dan sekarang saya masih ya bisa beraktivitas dan bisa seperti teman-teman yang biasa seperti itu. Akhirnya dari situ sudah saya mulai belajar tentang informasi tentang HIV itu seperti apa, AIDS itu seperti apa. Dari situ sudah, akhirnya dari situ saya bisa mulai berbicara, bisa mulai buka status, bisa mulai testimoni, bisa kesaksian. Saya bangun pagi jam 6, saya masak makanan babi yang pertama. Terus setelah masak makanan babi, saya kasih makan wam, urus semuanya di kandang selesai. Setelah itu sudah mulai jam 8 saya minum obat selesai. Setelah saya minum obat, saya sudah mulai ke rumah sakit untuk membantu teman-teman yang mau visiti dan atau yang mau kontrol. Terus setelah itu siang saya dampingi mereka teman-teman untuk ke rumah-rumah. Jadi melihat bagaimana keadaan mereka di rumah, kondisinya masih bagus atau masih kurang bagus. Dan saya juga membagi nutrisi buat teman-teman yang sakit di rumah. Karena lewat nutrisi ini mereka bisa sangat membantu untuk mereka punya tubuh. Karena mereka kalau minum obat, kalau tidak dibantu dengan nutrisi, sangat lemah dan kurang. Makanya kami selalu membantu dengan nutrisi. Jadi saya minum ARV sudah sekarang sudah masuk 10 tahun. Jadi saya minum obat ARV itu sudah jam 8 pas. Jadi malam jam 8 dan pagi jam 8. Kalau saya lewat baru saya minum, pasti nanti obatnya resisten. Jadi virus itu tidak mempan dalam tubuh saya, atau obat itu tidak mempan. Jadi saya harus tepat waktu. Jadi kemanapun saya jalan, kemanapun saya pergi itu tetap obat bawa di sak atau di dalam tas. Memang waktu itu pertama saya minum ARV itu sangat menakutkan buat saya karena dia berat. Sebenarnya efek samping itu waktu 2 minggu itu pertama, tapi selanjutnya itu tidak apa-apa. Jadi ARV ini saya minum tuh seumur hidup, karena ARV-nya yang bisa bertahan untuk saya hidup. ARV ini sebenarnya kita tidak bayar sih, kita cuma ambil gratis. Di rumah sakit semua itu ambil gratis, tidak dibeli. Tapi teman-teman yang tidak mau datang ambil. Jadi mari teman-teman, mari datang supaya ke rumah sakit bisa minum obat ARV supaya bisa sehat seperti saya seperti ini. Tapi harapan saya ingin punya anak, punya istri. Saya sebenarnya hidup seperti orang yang lain. Kita bisa umur panjang seperti teman-teman atau orang-orang yang sehat seperti yang teman-teman yang di luar seperti itu.
Nama saya Mary Iplai, umur 20 tahun, asal dari Pugima. Dan saya adalah orang yang terinfeksi HIV. Waktu saya sakit itu pertamanya kurus sekali. Saya ke rumah sakit, tidak ada orang yang antar saya. Baru waktu itu mereka periksa darah. Timbang saya pertama itu sudah 36. Suster bilang, adik sudah sakitnya sakit berat. Kita mau kasih tahu hasilnya yang tadi dari laboratorium. Dia bilang, bagaimana adik bersedia kah? Dia bilang. Saya bilang, tidak apa-apa kakak, pokoknya kakak buka saja. Saya bilang begitu. Kami dua sama-sama buka. Sudah dia buka, hasilnya positif. Langsung kasih tahu itu, saya punya air mata langsung turun sendiri. Terus kakak suster bilang, tidak apa-apa adek, kau jangan takut. Kau jangan takut sakit ini. Suster bilang ada obat ARV. Baru sudah saya ke kampung, saya tidak buka status sama keluarga saya. Mama bapak pun saya tidak kasih tahu. Akhirnya saya mau kasih tahu mama dan bapak tuh. Karena sebelumnya itu saya mau kasih tahu mereka tuh rasanya berat sekali. Mereka nanti usir saya kah, marah kah, begitu tuh. Bapak saya bisa kasih tahu sesuatu kah, saya bilang. Dari dokter bilang sakitnya penyakit HIV. Langsung bapak angkat menangis. Langsung aduh sapu air mata langsung tutup dari situ. Kita dua menangis di kamar. Jadi anak tenang, sabar, dan rajin berdoa. Kalau mama tidak, dia tolak saya. Akhirnya sudah hari besoknya itu mama kasih saya khususkan itu mangkok sendiri, piring sendiri. Macam saya punya ubi, sebelah saya makan, sebelah saya kasih adik, tidak bisa. Mama larang. Kenapa kamu bagi? Dan marah saya. Sekarang saya tinggal di shelter YPKM. Tiap pagi saya bangun, aktivitas saya itu menyapu, habis itu pel. Kalau ada piring kotor harus cuci piring. Habis cuci piring semuanya beres di kantor. Itu jam 6. Jam setengah 7 itu saya ambil daging. Ambil daging di warung, di kios. Ambil mungkin 6 atau 7 bungkus. Jam 8 saya ke dinkes, bantu-bantu dokter Anti. Habis bantu-bantu, kalau ada jam kosong saya latihan komputer. Motivasi saya pelajari komputer, saya hidup mandiri, tidak tergantung sama orang tua atau keluarga siapapun. Ingin saya mau tahu bagaimana caranya, bagaimana cara ketik. Habis belajar komputer, saya pergi ke Puskesmas Wamena Kota di VCT. Saya membantu teman-teman. Baru pergi ke pasar. Pulang, saya tidak ke rumah, langsung ke pasar. Ke pasar saya beli bumbu, beli sayur buat kita makan di shelter. Kalau ada berkat sendiri, saya biasanya beli sayur. Itu saya yang tanggung karena di situ saya yang pertama masuk. Pertama yang saya masuk di situ, saya yang biasa awasi saya punya teman-teman. Cita-cita saya sekarang saya hidup mandiri dan juga untuk bekerja sendiri
untuk keluarga saya. Berangkat ke pasar, saya jualan. Kalau daging habis, saya pulang jam 8 atau setengah 9. Kalau tidak habis, saya pulang jam 10. Jadi saya biasanya bawa obat. Saya jualan ini bukan orang lain yang mendorong saya, tapi saya ingin sendiri, harus ingin mandiri sendiri, ingin hidup sendiri begitu. Sama dengan orang yang tidak terinfeksi. Jam 8.00 berarti saya sudah mulai minum obat. Saya minum ARV sudah 4 tahun, dari 2010. Kalau kita minum obat itu, virus yang ada di dalam tubuh tidak berkembang lagi. Kalau saya tidak minum ARV, tidak mungkin seperti ini. Pasti saya sudah meninggal dulu sana. Tapi ya sudah saya minum ARV, sekarang saya bisa sehat, bisa hidup, bisa bekerja seperti biasa, orang yang tidak terinfeksi. Semua keluarga jangan dijauhi, harus ya mendorong, harus mendukung. Karena banyak orang yang tidak mau terima, tapi ya keluarga jangan dijauhi lah. Mereka juga bisa berdiri sendiri, bisa hidup mandiri. Buat sapnya teman-teman, harus rajin minum obat dan juga sehat dan semangat seperti saya. Nama saya John Matius, asal Tanah Toraja, umur 44. Saya adalah orang yang terinfeksi HIV. Sejak divonis awal 2007, itu saya langsung down. Satu sisi mulut saya sudah jamur, terus diare, panas tinggi, batuk berkepanjangan lebih dari 2 bulan. Jadi waktu itu saya sudah tidak punya harapan bahwa saya akan hidup. Saya sempat berpikir bahwa hilang kepercayaan diri, ketakutan, takut diketahui orang. Satu sisi takut kepada tetangga dan keluarga, terutama masyarakat umum. Saya mulai mengurung diri, jarang keluar rumah, terus juga ditambah dengan dukungan seorang suster Diana dari PKM yang tidak pernah putus-putus untuk selalu mengunjungi saya, mengantar jemput saya ke Dok 2 pada saat itu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Masih ada seorang yang perhatikan terhadap saya, perhatian walaupun saya seorang Oda, tapi dia sangat pendukung. Dia mengatakan HIV tidak seperti yang Bapak bayangkan. HIV bisa diobati, yang penting Bapak mau minum obat, dan dia selalu setia. Pada saat itu sangat-sangat stigma di masyarakat sangat-sangat luar biasa, dan saya ketakutan, saya akan takut untuk di karantina. Itu yang terjadi buat saya, atau saya akan diusir dari kampung ini, gitu. Itu yang terbayang di benak saya. Dengan cara pelan saya mulai mendatangi keluarga satu persatu, dan keluarga mengatakan, kamu harus sabar, apapun yang kamu alami, kamu jangan pernah putus asa. Itu sangat luar biasa bagi saya waktu itu. Dan saya mulai percaya diri bahwa keluarga saya tidak menolak saya.
itu saya sudah jam 5 sudah bangun. Kadang jam 4 saya harus siram kandang babi dulu, kasih makan babi, setelah itu baru saya mulai jalan ambil makanan babi. Jadi saya usaha ternak ini saya harus menjaga lingkungan, artinya menjaga jangan sampai tetangga juga terusik karena saya berternak babi. Saya tidak mau tetangga itu mencium aroma yang tidak enak karena saya berternak. Jadi saya harus menjaga kebersihan, jadi minimal dalam sehari saya menyiram sampai 5 kali. Saya orang yang bekerja keras, tapi dengan kondisi saya positif HIV, saya berpikir apa yang saya harus bisa lakukan di hidup di tengah kota ini. Mulai timbul pikiran, mungkin dengan cara berternak saya bisa hidup di kota. Jadi awal mulanya, saya pinjam uang tetangga untuk beli anak babi. Dan setelah itu, babi mulai beranak, uang saya kembalikan, beranak itu sampai sekarang saya kembangkan terus. Sudah menjalan 7 tahun ini. Ya, saya itu salut sama Pak John, biar dia orang Oda itu dia kerja keras untuk anaknya sekolah, dia sendiri yang kerja tuh. Salut sekali. Saat jam 7 saya harus minum obat. Karena saya harus kerja sebagai pendamping di lapangan. Jadi saya harus membagikan kepada teman-teman saya yang terinfeksi bahwa dengan HRP kita bisa sehat. Karena kita tahu HRP adalah bisa meningkatkan kualitas hidup kita, maka saya rela berkorban untuk membawa waktu saya untuk sebagai pendamping dari Rumah Sakit Juwari. Dalam seminggu 3 kali, saya juga kunjungan ke bangsal-bangsal buat teman-teman yang lagi opname atau yang baru mengetahui status. Saya harus mendukung mereka supaya mereka tidak jatuh bahwa mereka ada juga Oda yang sehat karena ARP. Itu harapan saya. Di saat saya mendapatkan ARP, bagaikan saya mendapatkan suatu cas bagi kondisi tubuh saya. Seandainya kalau bercerai, saya sudah lemah. Tapi begitu dicas, saya bisa sehat karena ARP. Saya bersyukur kepada pemerintah Papua bahwa ARP di Papua sangat gratis buat kami. Memang saya sudah seringkali diundang dengan gereja-gereja untuk memberikan kesaksian tentang HIV ini. Stigma di masyarakat semakin besar. Jadi saya harus melawan itu. Dengan cara membuktikan bahwa dengan testimoni dan kesaksian yang nyata bahwa saya adalah orang yang sehat karena ARP. Dan saya puji Tuhan kepada gereja sekarang bahwa gereja sudah mulai peduli. Jadi saya tidak akan pernah menyerah. Saya berharap ke depan semoga ada pengganti saya lebih banyak yang berani tampil di publik untuk bahwa HIV itu tidak berbahaya bagi orang lain.